Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Antara Kisah. Mungkin kali ini kita akan membahas sedikit berbeda dari bahasan horor yang sebelumnya, teman-teman. Jadi di sini kita akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan statement-statement tentang kerajaan Pajajaran yang bertebaran di sosial media ataupun di internet. Mungkin di sini kita juga bakal ngelurusin beberapa fakta yang ada ya, yang sepertinya udah tersebar di internet ya, Bun ya. Jadi sini kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan sama statement yang mungkin agak melenceng. Nah, sebelum dijawab, subscribe dulu, like, Ya, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu apa, Jo? Gratis. Gratis. Nggak dibayar. Udah langsung aja ya. Ya, ulangi. Yang pertama, asal mula kerajaan Pajajaran. Asal mula kerajaan Pajajaran. Oh, kerajaan Pajajaran ini satu wilayah kerajaan yang sangat fenomenal pada masanya. Ya. Termasuk salah satu kerajaan terbesar di dunia pada masanya. Di dunia. Jadi si ruang lingkup Pajajaran ini dunia, bukan hanya Jawa Barat. Besarnya gitu ya. Ya, kerajaan fenomenal, kerajaan terbesar yang sampai sekarang itu masih harum namanya. Tapi begini, sebelum masuk ke kerajaan Pajajaran, begini, yang harus diketahui, ini banyak versi ya, banyak versi, dan ini versi dari Antara Kisah. Ini versi Antara Kisah ya. Kalau berbeda dengan yang bertebaran, ini versi kita gitu. Silahkan kalian pilih sendiri. Kalau sumbernya dari mana? Ya ada jelas, ada sumber yang bisa. Tapi di akhir kita jelasin dari mana sumbernya. Ya, sangat terpercaya gitu. Ketimbang yang beredar di internet sana nggak jelas asalnya gitu. Langsung dari mata airnya kalau kata orang. Ya, langsung dari mata air. Dah, jadi yang kedua ada pertanyaan lagi nih. Luas kerajaan Pajajaran itu seberapa luas sih kerajaannya? Gini, luas kerajaan Pajajaran itu sebenarnya se-Jawa Barat. Jadi dulu itu zaman kerajaan Pajajaran itu seluruh Jawa Barat ya disebutnya Pajajaran. Jadi seluruh dari mulai misalkan kita sebut namanya dari Bekasi sampai ke Tasik misalkan. Pokoknya kan udah mulai Jawa Barat itu Bekasi, Cikarang, Karawang ya. Sampai gitu-gitulah. Sampai mendekati Kuningan kan. Termasuk contoh Cimahi nih. Ya. Lu saat itu hidup di zaman kerajaan Pajajaran. Lu mau ke Cimahi, orang nggak akan bilang gua mau ke Cimahi, tapi gua mau datang ke Pajajaran juga gitu. Karena masih satu wilayah, Masih satu kekuasaan gitu. kekuasaan gitu guys. Karena kan dulu belum ada Indonesia. Ya, Ya masih wilayah Jawa Barat, Pajajaran, Jawa Tengah, ada mungkin Kerajaan Mataram, Jawa Timur ada Majapahit ya, seperti itulah. jadi langsung masuk satu nama aja ya. Karena Masih kan satu nama. pecah nama banyak kan. Iya, betul. Ya, kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Ini yang ketiga masuk ke ini ya, ranah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu nama atau gelar? Prabu Siliwangi itu adalah gelar. Jadi kalau versi Antara Kisah, sumber yang gua punya, yang gua dapat, Prabu Siliwangi itu ada 7. Beda kan sama yang lain kan? Karena kalau yang beredar di luar itu Prabu Siliwangi 1, betul nggak? Ya, mereka nyakain cuma ada 1. Sri Baduga Maharaja 1. Nah, tapi kalau dari gua itu Prabu Siliwangi ada 7. Jadi Prabu Siliwangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 itu kalau nggak salah masih Hindu, mulai 4, 5, 6 itu 5, 6, 7 atau 6, 7 itu sudah Muslim. Jadi Pajajaran ini kerajaan turun temurun. Ya, jadi Sri Baduga itu adalah gelar untuk raja laki-laki Pajajaran, namanya Sri Baduga Maharaja. Setiap raja Pajajaran itu punya nama masing-masing. Jadi yang Prabu Siliwangi 1 punya nama. Ya. Jadi Prabu Siliwangi 1 punya nama sendiri, Prabu 2 terus sampai ke 7 punya nama masing-masing. Tapi gelarnya semua Prabu Siliwangi, gelarnya semua. Ibaratkan orang namanya siapa, belakangnya ada S1, S2 gitu-gitu. Nah, seperti itu. Jadi kayak gitu. Ya. Lanjut ya. Ya. Yang keempat, Sri Baduga itu siapa? Sri Baduga Maharaja. Ya. Sri Baduga Maharaja itu adalah gelar untuk seorang raja laki-laki di Pajajaran. Jadi Prabu Siliwangi 1 sampai 7 ini kan laki-laki semua. Ya. Nah, mereka mendapat gelar Sri Baduga Maharaja. Dan namanya beda-beda. Tapi gelar Sri Baduga Maharaja, contoh, gua Prabu Siliwangi ke-6, lu Prabu Siliwangi ke-7. Ya. Karena nama gua Panji, nama lu Parah. Tapi gelar kita sama, Prabu Siliwangi sama Sri Baduga Maharaja. Karena gitu. kita kan menaungi satu kerajaan yang sama. Nah, gitu. Karena kita memimpin satu wilayah kerajaan gitu. Masih sama lah gitu kan. Sama gelarnya.
Lanjut lagi kali ya. Ya. Yang kelima, ada berapa Prabu Siliwangi? Tadi tuh. Tadi Prabu Siliwangi itu ada 7. Dan yang Kenapa bisa 7? Kenapa bisa 7? Mungkin ada yang bingung di sini teman-teman. Jadi gini, kalau pertanyaan seperti ini, bagaimana asal usul kerajaan Pajajaran? Gua nggak begitu hafal. Ya. Karena sumber gua ini adalah dari generasi akhir sebelum runtuhnya Pajajaran. Ya. Yaitu mungkin didirikan sama mungkin Pajajaran didirikan sama leluhur-leluhurnya Prabu Siliwangi 1, 2, mungkin yang berjuang ya yang awal-awal. Nah, kalau untuk sumber gua ini adalah sebelum Pajajaran memasuki masa berakhirnya kerajaan Pajajaran. Ya, jadi Prabu Siliwangi ada 7, dan yang harus kalian tahu juga setiap Prabu Siliwangi itu mempunyai istri lebih dari 1. Ya. Karena contoh gini, Prabu Siliwangi 1 misalnya punya istri 4. Langsung aja ya, Prabu Siliwangi 6 deh. Prabu Siliwangi 6 itu punya istri 4. Nah, kenapa istri 4? Karena dia nanti nunjuk nih, anak siapa? Anak yang mana dari istri keberapa yang bakal melanjutkan menjadi Prabu Siliwangi ke-7. Jadi mungkin kalau laki-laki harus laki-laki gitu mungkin. Dia, laki-laki pun nggak semuanya ditunjuk. Jadi feeling, jadi kan feeling bapak gini. Misalnya punya anak laki-laki 6, kan pasti feeling bapak tuh, oh kayaknya ini yang cocok jadi raja. Yang karakternya mau lebih masuk gitu. Nah, yang karakter bakal masuk jadi pemimpin yang mana nih? Kan nggak semuanya. Nah, gitu. Nah, itu jadi dipilih salah satu yang punya kriteria paling mendekati bisa menjadi raja gitu. Itu yang dipercaya meskipun dia masih kecil gitu ya. Ya, jadi Prabu Siliwangi 6 itu punya istri 4 Ya. dan yang ditunjuk untuk menjadi Prabu Siliwangi ke-7 adalah dari istri pertama gitu. Oh, gitu ya. Istri kedua, 3, 4 punya anak juga, cuma mereka tetap stay di kerajaan, cuma nggak memimpin gitu loh. Mungkin jadi penasehat. Jadi mereka tetap maksudnya ya tetap dianggap lah gitu meskipun mereka bukan Tetap dianggap karena kan kakak dan adik sih walaupun beda ibu gitu. Ya. Walaupun beda ibu. Langsung ke yang 6 ya. Nih pertanyaannya mungkin agak sensitif nih. Duluan Nabi Muhammad atau kerajaan Pajajaran? Duluan Nabi Muhammad atau kerajaan Pajajaran? Duluan Nabi Muhammad. Duluan Nabi Muhammad. Jadi Pajajaran itu berdiri setelah Nabi Muhammad wafat. Mungkin kalau sama zaman sahabat mungkin hampir sama, tapi kalau zaman Nabi Muhammad itu duluan Nabi Muhammad. Jadi tetap duluan ini ya baginda Rasulullah berarti ya. Duluan baginda Rasulullah karena Prabu Siliwangi ke-7 itu sangat mengidolakan sosok Nabi Muhammad. Mungkin kan di sini banyak yang nyangka atau ngira kan. Duluan ini kerajaan Pajajaran gitu segala macam. Enggak, duluan Nabi Muhammad. Jadi tetap duluan Nabi Muhammad ya. Iya, Pajajaran nggak setua yang dipikirkan. Soalnya ini kita juga berdasarkan dari sumber yang jelas gitu ya. Mata air. Iya, mata air yang jelas gitulah intinya mah. Pajajaran nggak setua yang kalian pikir, dan Pajajaran nggak sengeri yang kalian pikir gitu loh. Kamu pada ngeri kan lihat Pajajaran apa gitu. Pajajaran itu tidak sengeri yang kalian pikirkan di masyarakat. Ada bingung orang kan. Ya. Oke, lanjut pertanyaannya yang ketujuh. Pertanyaan ketujuh, apa benar Prabu Siliwangi itu mukso kekayangan? Mukso kekayangan. Ya. Mukso itu gue jelasin dulu ya. Mukso itu adalah satu jiwa, satu manusia, satu jiwa itu menghilang bersama raga-raganya. Bukan mati tapi menghilang aja. Ngerti nggak Jo? Ya, menghilang. Bukan wafat tapi menghilangnya maksudnya tapi gimana? menghilang. Jadi gini. Jadi misalnya gue nih, gue sakti nih ya misalnya. Gue mau mukso gitu, mau menghilang lenyap gitu tanpa ada jejak gitu. Ya. Nah, tapi Prabu Siliwangi nggak mukso, Prabu Siliwangi yang wafat. Karena kayak gue bilang tadi, Pajajaran itu Prabu Siliwangi itu nggak jauh dari Nabi Muhammad. Masa lebih sakti dari Nabi Muhammad? Wafatnya Nabi Muhammad aja wafatnya sakit kok, gitu kan? mungkin ada yang bingung sih teman-teman juga nih, maksudnya wafatnya tuh karena apa? Nanti berikutnya. Oke, lanjut ya. Apa yang jelas Prabu Siliwangi tidak mukso kekayangan. Ya. Karena jadi gini, sebelum Prabu Siliwangi penutupan Pajajaran runtuh, itu sangat mengidolakan Nabi Muhammad. Berarti apa? Muslim. Muslim. Berarti beriman sama Allah. Sama Allah. Nggak mungkin mukso dong. Nggak mungkin lah. Gitu. Apalagi kan seorang raja gitu berarti. Iya. Ini yang ke-8. Kenapa sisa kerajaan Pajajaran tidak ada? Sisa kerajaan Pajajaran tidak ada. Jadi begini, jadi dari sumber yang mata air yang gua dapat, Pajajaran itu kenapa tidak ada bekasnya? Jadi begini, jadi pada saat itu Pajajaran perang bersama Majapahit. Ya. Dan karena memang sudah waktunya juga Pajajaran harus runtuh, jadi udah takdir dari Allahnya Pajajaran harus runtuh. Jadi saat itu
Prabu Siliwangi ketujuh itu sudah feeling, kayaknya kita akan kalah nih, karena hampir dari 150.000 bahkan lebih, itu separuh tentaranya sudah tumpah darah lah, udah wafat gitu, udah banyak yang gugur. Dan Prabu Siliwangi ketujuh sebagai raja pada saat itu harus berpikir, bagaimana gua sebagai raja harus bisa menyelamatkan tentara gua yang tersisa, rakyat gua yang tersisa, serta kerajaan gua yang tersisa gini. Dan jangan sampai setelah gua wafat, karena fenomenalnya kerajaan Pajajaran ini disalahgunakan sama manusia setelah Prabu Siliwangi ketujuh wafat. Contoh, untuk kerajaan itu. Ya, jadi Prabu Siliwangi itu punya pikiran gini, karena raja ya pintar, cerdas kan. Jadi Prabu Siliwangi mikir, kalau tidak hilang kerajaan Pajajaran, ini bakal jadi tempat kayak pesugihan, pemujaan, jadi tempat yang disalahgunakan. Nah, Prabu Siliwangi udah mikir ke sana. Akhirnya Prabu Siliwangi ketujuh ini berdoa sama Allah supaya minta dihilangkan, diwafatkan bersama rakyatnya, karena kan jihad kan perang kan. Maksudnya diwafatkan itu diwafatkan bersama, bencana alam mungkin ya. Bencana alam. Jadi pada saat itu Prabu Siliwangi ketujuh berdoa sama Allah, ya Allah, ibaratnya selamatkanlah, wafatkanlah saya bersama rakyat saya, karena saya sudah tidak sanggup melihat banyak pertumpah darahan di luaran sana gitu. Jadi jangan sampai ada pertumpahan darah lagi deh. Akhirnya berdoa, dan doa itu dikabulkan sama Allah, dan nggak lama berselang itu terjadi gempa besar. Jadi gempa gitu, karena gempa pada saat itu gempa besar, akhirnya sisa prajurit kerajaan Pajajaran, rakyat Pajajaran, termasuk Prabu Siliwangi yang ketujuh pada saat itu memimpin, serta kerajaan Pajajaran itu lenyap dalam satu ketika. Jadi bukan musuh ya, jadi lenyap karena bencana alam. Berarti sama musuh-musuhnya juga dong itu? Musuhnya enggak, musuhnya tetap mungkin ada separuh, mungkin ada musuhnya separuh yang kena ya. Yang jelas pada saat itu kerajaan Pajajaran kalah melawan kerajaan Majapahit. Itu dari mana tuh Majapahit? Jawa Timur. Jawa Timur berarti kan? Dari Jawa Timur. Oke, berarti kita lanjut. Beda ya sama sejarah-sejarah yang ada, beda kan? Beda lah. Maksudnya kan yang kita tangkap di buku-buku PS zaman dulu kan nggak kayak gitu ceritanya gitu. Ya, kayak gitu. Beda lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 9 ya. Apa benar runtuhnya Pajajaran saat melawan Majapahit? Ya tadi. Ya betul. Ya. Benar kan yang tadi kan? Pertama gini, sebenarnya bukan hanya kebetulan melawan Majapahit ya. Pertama, sudah mau berakhirnya masa kerajaan. Jadi kan kalau umat Islam itu hidup di 5 fase ya. Pertama fase kenabian, yang kedua fase sahabat, yang ketiga fase kerajaan, yang keempat di fase huru-hara kita sekarang ini, yang kelima fase nanti akhir zaman ya, sebelum kiamat. Nah, fase setelah Nabi Muhammad wafat lewat fase 1. Fase kedua zaman sahabat lewat. Fase ketiga zaman kerajaan, pasti kan berakhir dong zaman kerajaan. Pasti. Nah, ini pas kerajaan Pajajaran ini sudah mau memasuki fase berakhirnya masa kerajaan. Yang terakhir itu yang berakhirnya 1912 kerajaan Utsmani yang di Turki gitu kalau nggak salah. Nah, barulah masuk ke fase keempat. Jadi ini termasuk salah satu mau berakhirnya fase ketiga gitu loh. Gitu. Jadi memang udah tadi takdir dari Allah, Pajajaran harus runtuh gitu. Ya harus gitu jadi intinya mah. Iya. Bukan semata-mata karena nggak bisa perang atau apa, bukan ya, karena memang sudah takdir dari Allah. Pajajaran harus jalannya seperti Pajajaran harus berakhir gitu. Jadi emang bukan kehendak atau apa ya, emang takdir ini ya. Iya, memang udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang harus begitu, guys. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih, yang 10. Siapa Prabu Kian Santang dan Prabu Surawisesa dan hubungan dengan Pajajaran? Surawisesa. Jadi Prabu Surawisesa itu adalah, kalau dari sumber yang mata air yang gua dapat, itu kakak beda ibu. Saudara beda ibu, sorry. Saudara beda ibu. Saudara beda ibu. Jadi saudara beda ibu satu bapak. Gimana ya jelasin ya? Maksudnya gimana ya? Jadi gini, jadi Prabu Siliwangi ke-6 itu punya istri 4. Adik tiri gitu atau apa gitu mungkin. Nah, yang istri pertama ini melahirkan Prabu Siliwangi ke-7. Yang kedua ini melahirkan Surawisesa gitu loh. Jadi saudara satu bapak beda ibu gitu. Iya. Nah, dan ini sama-sama memimpin Pajajaran, cuma tidak menjadi raja gitu. Jadi tetap rajanya mah Prabu Siliwangi ke-7 gitu. Tetap kan Prabu Siliwangi ke-7 tetap. Iya. Jadi istilahnya saudara-saudaranya itulah ya. Iya. Dan kalau Raden Kian Santang ya, Prabu Kian Santang. Prabu Kian Santang itu adalah teman seperjuangan Prabu Siliwangi ke-7. Ya kan, soalnya banyak yang salah tafsir di sini kan. Ya mungkin di luar sana banyak yang beredar anaknya lah atau apanya. Kalau dari sumber mata yang gue dapat itu bukan. Itu teman kan, satu perjuangan yang sahabat ada gitu. Sahabat yang berada di daerah Sumedang gitu. Oke. Jadi pokoknya intinya gini.
Prabu Siliwangi yang ketujuh sebelum penuh. Prabu Siliwangi itu adalah gelar, bukan nama satu raja ya, gelar untuk kerajaan Pajajaran yang ada 7. Ya. Jadi semua raja Pajajaran ini gelar Prabu Siliwangi, dan Prabu Siliwangi ke-6 dan ke-7 itu sudah Muslim. Jadi yang Muslim itu yang ke-5 dan ke-6. 5, 6, 7. Sorry, 5, 6, 7. Oh, 5, 6, 7. Nah, kakek sama ayah sama anak yang ini katanya. 5, 6, 7 itu sudah Muslim. Prabu Siliwangi ke-7 sangat mengidolakan Nabi Muhammad. Dan yang harus kalian catat di sini, kenapa Prabu Siliwangi identik dengan macan? Sebenarnya Prabu Siliwangi yang ke-7 ini kenapa senang sama macan? Karena pada saat beliau kecil ini kan dididik jadi raja nih. Ya. Prabu Siliwangi ke-7 dididik buat jadi raja Pajajaran. Ya. Nah, dikasih temen lah sama bapaknya, harimau kecil putih, harimau putih loreng dari bayi. Dirawat lah, jadilah teman bermain Prabu Siliwangi ke-7 hingga sampai besar. Jadi kayak ke kucing loh gitu, gimana sih? Jadi bahkan benar-benar peliharaan dari bayi. Nah, peliharaan dari bayi yang dirawat. Ya, yang dirawat, disayang, dan temen gitu. Jadi kemana-mana Prabu Siliwangi 7 pergi ini, macan putihnya itu pasti ada Pasti gitu. ngikut, ya kan? Iya, bukan apa istilah penjaga atau apa, tapi memang peliharaan dari kecil yang udah akrab banget gitu loh. Ya ibaratnya kita punya kucing baru lahir itu ya. Nah, makanya Prabu Siliwangi ini benci banget sama orang yang mengair keraskan harimau. Maksudnya mengair keraskan tuh apa? Jadi gini, jadi ada kan kalau zaman dulu, zaman 80-an itu masih musimnya, harimau di air keras, dibekukan gitu mungkin. Nah, di air keras, dibekukan atau diapain, atau dikulitin, misalnya kulitnya dikulitin, ditempel di tembok. Yang harus kalian catat sebagai kalian pecinta Pajajaran itu, Prabu Siliwangi itu sangat tidak menyukai. Karena itu menyiksa binatang. Jadi jangan kalian pikir kalian punya patung macan di air keras, kalian mendapat pujian dari Prabu Siliwangi, itu tidak. Salah banget guys. Prabu Siliwangi sangat mencintai binatang, Nah, apalagi harimau. Beliau sayang binatang intinya. Sayang binatang. Jadi ketika kalian menyiksa harimau itu kalian melukai hati Prabu Siliwangi kan gitu. Jelas. Jadi bukan catat ya, bukan Prabu Siliwangi senang, tidak. Apalagi sampai dikulitin, misalnya si harimau dikulitin. Jadi kan Prabunya kecewa gitu ya. Ya, kecewa. Dan Prabu Siliwangi itu sangat mengidolakan sosok Nabi Muhammad. Jadi kalian di luar sana, kalau kalian mencintai Prabu Siliwangi, kalian juga harus mencintai sosok Nabi Muhammad. Ya, panutan kita semua Iya, sebagai orang karena Islam gitu kan. Prabu Siliwangi pun sangat cinta, sangat mengagumi, sangat mengidolakan, sangat mengagungkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian yang mengidolakan Prabu Siliwangi, jadi nggak usah berlebihan lah. Ya, jangan terlalu over mencintai Prabu Siliwangi melebihi cinta kalian sama Nabi Muhammad. Ya. Nah, jadi jangan seperti itu. Jadi di sini buat tegaskan, Prabu Siliwangi sangat mengidolakan Nabi Muhammad. Ketika kalian cinta sama Prabu Siliwangi, kalian juga harus cinta sama baginda Rasulullah. Benar, karena Gitu. Jadi kita ya. mungkin ini di luar sana mungkin belum ada yang ngomong kayak gini, mungkin baru gua yang ngomong kayak gini. Bahkan di sejarah pun mungkin nggak ada gitu kan. Makanya dari itu. Terus bagaimana kalau ada sosok-sosok di luar sana yang mengaku Prabu Siliwangi? Ya. Ini gimana tuh? Jadi begini penjelasannya. Yang tadi gue bilang, Prabu Siliwangi 1 itu punya istri berapa? Punya anak dong. Ya pasti. Nah, Prabu Siliwangi 2 punya istri berapa? Punya anak dong. Banyak kan? Banyak, sampai ke-7. Nah, kalau Prabu Siliwangi 7 itu istrinya 1 ya. Nah, Prabu Siliwangi 1 sampai 6 ini kan anaknya banyak nih, Jo. Banyak sih. Ya, banyak. dari anak ini kan melahirkan sepupu. Iya. Ya kan? Pasti barak kompet bawah lah gitu. Nah, banyak. Jadi ditambah kan pasukannya banyak dong, dari Prabu Siliwangi 1 sampai 7 itu berapa ratus ribu prajuritnya. Ya, bayangin aja itu ratusan ribu, bukan 100-200. Nah, biasa gitu. Saking banyaknya, begitu wafat pasti banyak sosok-sosok yang menyerupai dan mengaku-ngaku saya Prabu Siliwangi, padahal mungkin dulunya dia jadi pelayan di sana. Mungkin dia tuh masa hidupnya mengidolakan Prabu Siliwangi. Ya, karena dia saking mengidolakan Prabu Ya. Siliwangi, akhirnya begitu masuk zaman sekarang ada kayak interaksi makhluk gaib, dia ngaku-ngaku lah sebagai Prabu Siliwangi. Ya, Padahal mungkin dulunya nyiramin tanaman, atau mungkin prajuritnya, Iya. atau mungkin sepupunya kan gitu. Jadi kan banyak yang bingung juga nih. Ini Prabu Siliwangi mintanya aneh-aneh nih, makanya kayak gini. Itu gimana tuh? Kalau Prabu Siliwangi itu setahu gua raja nggak akan pernah minta yang aneh-aneh. Tapi nggak tahu kalau Prabu Siliwangi 1 yang sebelum Muslim gua nggak tahu ya. Tapi kalau yang sudah Muslim setahu gua itu ya kayak kita aja normal gitu, maksudnya. Bahkan lebih mengarahkan makanan sehat kayak minum susu, buah, sayur. Yang pokoknya makanan sehat lah, nggak ada istilah bakso apa segala Jadi nggak ada istilah makan
apa ya, cimo-cimo gitu. Kan zaman dulu juga. Ya kalau kita kan demen ya, kalau raja kan nggak senang Ya, gitu. mungkin beda zaman gitu kan. Lagian zaman dulu nggak ada gitu. Orang gue suka cimo juga ya kan. Iya, jadi buat kalian di luar sana banyak hati-hati ya, banyak sosok-sosok yang ingin menjerumuskan kalian dengan mengatasnamakan Prabu Siliwangi. Ya. Ya, Hati teman-teman. Jadi terlebih kalau sampai tidak mengajarkan misalnya nih, saya Prabu Siliwangi ke-6 misalnya nih. Ada orang misalnya datangnya saya Prabu Siliwangi ke-6 tapi tidak mengajarkan ke arah yang lebih baik atau islami banget, berarti bukan. Ya mohon maaf gua katakan itu bukan. mungkin dia kayak ngajarin lebih ke arah nyari dunia, nah itu salah. Ya, karena pokoknya Prabu Siliwangi itu seluruh Prabu Siliwangi pasti itu bijaksana, pasti sosok yang sosok raja. Berraja kan nggak sembarangan. Punya karakter sebagai raja tuh gimana sih? Iya, punya karakter raja ini kan nggak asal-asalan gitu Yang kan. pertama nggak emosi. Karena dia dari kecil udah dididik buat jadi raja, pasti Iya. kan nggak, makanannya nggak asal-asalan, kelakuannya nggak asal-asalan, bahasa yang dipakai juga sopan. sopan Karena pasti. bahasa kerajaan. Iya, ketika ada sosok mengaku Prabu Siliwangi tapi bahasa dia anjing nggak tahu, nah itu berarti gue pastikan bukan Prabu Bukan Siliwangi. Prabu Siliwangi, karena nggak pernah ngomong kasar namanya Prabu Iya. Siliwangi itu ya. Gitu. Jadi buat di luar sana gue bukan menggurui, tidak. Hanya menjelaskan. Gue bukan menggurui, tidak. Gue hanya menjelaskan dari sumber mata air yang gue punya. Termasuk gini, kenapa itulah istilahnya. lu udah tahu dari mana Prabu Siliwangi ada 7? Kalau kalian pernah ke pemandian yang ada di Kuningan itu ada 7 mata air. Kenapa ada 7? Ya karena Pajajaran itu rajanya ada 7. Itu melambangkan, kan gini, kalau nggak salah ya waktu gua kesana, sumber air mata air pertama itu buat apa? Disempurnainnya di sumber mata air yang ke-7. Sebenarnya itu melambangkan kerajaan Pajajaran juga. Pajajaran itu kan dari 1 sampai 6 disempurnainnya sama raja Pajajaran yang ke-7, Prabu Siliwangi yang ke-7 gitu. Jadi Makanya disempurnain, makanya dibuatlah 7 sumber mata air. Itu melambangkan bahwa sosok Prabu Siliwangi itu ada 7 gitu. Kalau orang-orang tahu begitu. Jadi lengkapnya gitu lah. Iya, begitu. Pasti berhubungan sama 7 sumber mata air. Pasti begitu. Pasti 7. Kenapa nggak 8 coba? Karena Kenapa kan nggak yang 7. Karena raja Pajajarannya ada 7 Iya, akhirnya 7 kan berarti kan. Makanya dibuatlah sebagai penghargaan. Itu pasti yang berbau-bau angka 7. 7 sumber mata air lah, entah 7 apa gitu. Karena rajanya ada 7. 7. Berarti yang ke-7 terakhir kan. Benar. Yang terakhir ada 7 dan tidak mukso ya. Iya. Berarti Prabu Siliwangi ke-7 beserta kerajaannya, beserta pasukannya, beserta rakyatnya wafat karena bencana alam. Bencana Jadi alam. kesimpulannya bukan karena hal yang lain. Bukan karena mukso, tidak. Atau apa enggak. Tidak. Mungkin kalau Prabu Siliwangi pernah ke daerah-daerah tertentu di luaran sana, ya mungkin hanya sebatas singgah gitu. Mungkin, dan itu pun mungkin bukan Prabu Siliwangi ke-7, bisa jadi yang ke-6, bisa jadi yang ke-5, 4, 3, 2, 1, kan kita nggak tahu gitu. Jadi pesan yang gue sampaikan di sini adalah Prabu Siliwangi itu tidak hanya ada 1, tapi ada 7 dan tidak mukso. Ya, dan wafat seperti biasa. Dan Prabu Siliwangi, terlebih Prabu Siliwangi yang ke-7 penutupan ini itu sangat mengidolakan sosok Nabi Muhammad. Jadi jangan salah kaprah ya di luar sana. Gitu. Jadi kesimpulannya Prabu Siliwangi itu tidak mukso. Tidak mukso. Yang kedua, tidak menjelma sebagai macan. Tidak, nggak ada tuh, mana ada orang jadi macan. Yang ketiga, Malah sinetron. yang ketiga bijaksana. Bijaksana. Nah, itu mungkin bijaksana. Itu aja kesimpulan bisa kita dapat dari pertanyaan ini mungkin ya teman-teman. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Kita juga nggak banyak jelasin lagi. Nanti adalah kalimat selanjutnya yang bakal kita bahas. Kalau teman-teman di sini ada penasaran nih, gimana nih rasanya? Kalau ada penasaran gimana? Maksudnya, Lu tahu dari mana gitu? Ya, gitu. Kalau pengen tahu gitu. Oh, Kan disangkanya kita mengarang atau apa gitu. oh gitu. Ya. Ya main aja ke studionya Antara Kisah, nanti Kita gua jelasin. ngobrol bareng lah sini ya kan. Ya. Dari sharing sumber Tapi sebelum itu di subscribe dulu dong. Iya dong, jangan Lu lupa. datang ke sini gak subscribe, lu ngapain? Pokoknya harus subscribe, nyalain lonceng, jangan lupa. Iya, subscribe, Dan di share. share, terus apa lagi sih? Komen. Komen. Nah, silakan komen. Kalau kalian berbeda pendapat, di sini gue bukan untuk mencari perdebatan. Gua tuh menghindari perdebatan karena gue diajarkan untuk menghindari perdebatan. Tapi ketika ada kebenaran yang harus gue sampaikan, kenapa mesti gue takut kan Iya, gitu? karena kan kita bercerita tentang fakta yang ada. Iya, terlebih apalagi sampai misalnya ada penemuan pusaka-pusaka peninggalan bekas kerajaan Pajajaran sangat diagungkan, itu gua tidak setuju. Karena apa ya? Karena rajanya pun sendiri Prabu Siliwanginya pun tidak setuju gitu. Bahkan beliau itu sedih ibaratnya kalau sampai sisa peninggalan kerajaan Pajajaran diagung-agungkan itu mereka Disalahgunakan gitu ya. Iya, disalahgunakan, sedih. Malu sama siapa? Malu sama Nabi Muhammad. Sama gitu. nggak mau, sama Allah juga ya. Iya, mau dong. Kesannya
Musyrik jadi Gua siapa gitu kan. Ya, itu seperti guys. itulah ya. Ya, jadi jangan lupa di subscribe, like, komen, dan tombol lonceng itu dinyalain kalau kalian ingin dapat notif selanjutnya dari konten kita. Mungkin kurang lebihnya kita minta maaf ya Bon ya, Ya. kalau ada penyampaian yang kesannya mungkin bagi kalian sombong atau apa, mohon Tapi di maaf. sini ya pokoknya kita tidak ada motivasi untuk Ya. menggurui atau mencari perdebatan. Ya, karena kita sini ingin menjelaskan dan meluruskan sedikit fakta gitu. Ya, itu Jadi, aja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.